Ingat, satu minggu dari sekarang. Emang disuruh sama kakaknya, pihak keluarga, dan termasuk juga yuris. Disuruh. Ya namanya disuruh kan? Oh, disuruh. Cepat ditetapkan, itu. Dan ingin, sekali lagi, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik dan dia tidak mau secepatnya itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, tidak ada toleransi. Kalau bisa dihukum mati, dihukum mati. Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Queen Sas Channel ya, bersama saya Sasena. Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih seputar kasus Subang, kabarnya hari ini Selasa 26 September ya 2023, Bu Mimin, istri muda Pak Yosep, ini akan menjalani pemeriksaan. Sudah belasan kali ya, mungkin bisa saja 18-19, atau mungkin sudah 20 kali. Oke, ada beberapa hal yang menarik tentang Bu Mimin ya. Di awal-awal kasus itu agak susah dan enggan, bahkan tidak mau untuk diwawancarai setelah kejadian. Terus ada beberapa pertanyaan yang pernah terekspos di media untuk Bu Mimin, itu menyangkut keberadaan dirinya sehari sebelum kejadian dan juga keberadaan di malam hari waktu kejadian ya, yaitu wajar dan lumrah lah pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi ada juga pertanyaan yang mungkin tidak terduga ya. Selain jam berapa Pak Yosep datang ke rumah Bu Mimin dan di mana letak parkir motor Pak Yosep saat malam itu tiba. Terus yang paling unik ditanya berapa jumlah jam di rumah Bu Mimin. Di channelnya MBS pernah diliput ya. Di situ kurang lebih ada 6 tempat sholat, dapur ya, setiap kamar, ruang tamu, ruang tengah, banyak sekali. Entah itu jam baru berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh kepolisian atau memang sudah lama di situ. Nah, itu bisa di cross check ya. Kira-kira jam lama atau jam baru. Nah, apakah akan ditanya hal-hal yang sama atau ada pertanyaan tambahan? Ya, kalau versi Bu Mimin kemarin di video call bersama MDS itu mungkin ada tambahan-tambahan. Dan Bu Mimin ini dengan tegas dan lantang ya, siap menjalani pemeriksaan hari ini. Insya Allah semoga kasus segera terungkap, kedua almarhumah segera mendapatkan ketenangan, dan juga para orang yang sekiranya tidak terlibat juga bisa menjalani hidup dengan tenang ya, dan pelakunya segera tertangkap. Ada juga yang menarik, kabarnya sering sekali mengadakan pengajian di rumahnya untuk mendoakan kedua almarhumah. Ini sangat kontras dengan keterangan Yoris ya, yang mengatakan bahwa ibu tirinya ini atau ibu sambungnya ini itu sering sekali meneror Ibu Tuti, memamerkan kemesraan bersama Pak Yosep. Yang menarik juga, Pak Yosep ini membangun yayasan, kenapa bersama istri sirinya, tidak bersama istri sahnya yaitu Ibu Tuti?
Kan kabarnya yayasan ini didirikan tahun 2009 bersama Ibu Mimin. Dia yang merintis. Setelah berjalannya waktu, di pemberitaan itu tahun 2018 Ibu Mimin dinonaktifkan oleh Pak Yosep. Entah oleh Pak Yosep atau entah oleh Yoris atau keluarga ya. Tapi versinya Bu Mimin oleh Pak Yosep, digantikan Ibu Tuti dan Amel. Coba bayangkan tahun 2009 sampai 2018. Artinya 9 tahun ya. Kalau berita ini benar. 9 tahun Bu Mimin mengabdi dan merintis yayasan tersebut. Tiba-tiba dikeluarkan begitu saja. Atau kata kasarnya disingkirkan, dinonaktifkan. Ya terserahlah. Apakah ini membuat sakit hati Bu Mimin? Ya wajar ya kalau sakit hati, atau mungkin juga kecewa, itu pasti. Nah tinggal saat dikelola Bu Mimin ini sesuai omongan Yoris enggak, katanya nggak bener lah dan lain sebagainya. Tapi kok berjalan 9 tahun. Kalau tahun 2018 ke 21 itu kan baru 3 tahun ya. Kejadian kan 21. Artinya Amel dan Bu Tuti ini baru pegang 3 tahun. Nah juga dalam analisa Indonesia Crime Story oleh Fiasbi itu, saat Bu Tuti dan Amel belum masuk ke lingkungan sekolah, itu kabarnya Yanti masih berperan aktif walau lewat di belakang layar dan juga sempat jualan di situ. Tapi setelah Bu Tuti dan Amel masuk, hal itu nggak ada lagi. Apakah ini juga membuat Yanti kecewa? Ya bisa jadi. Dan pernah kita bahas apakah Bu Mimin dan Yanti ini ada kerjasama. Oke, berbagai pertanyaan belum terjawab karena semuanya masih misteri. Ya mudah-mudahan sesuai apa yang dikatakan Bu Mimin ya, bahwa beliau ini memang benar-benar tidak terlibat dan mampu menunjukkan titik terang. Kira-kira paling tidak petunjuk lah siapa sih yang ada di balik peristiwa ini. Mudah-mudahan pemeriksaannya lancar, tidak sampai subuh lagi ya, kasihan karena perempuan ya, daya tahan fisiknya kan belum tentu sekuat laki-laki. Kita pantau terus nanti seperti apa hasilnya. Terus kita nantikan juga pemeriksaan Yoris dan Pak Yosep serta pegawai-pegawai yayasan lainnya, karena kabarnya juga tahap akhir nanti menjelang penetapan ya, isunya itu ada konfrontasi antar saksi ya, terutama di lingkungan yayasan, keluarga Pak Yosep, keluarga Bu Tuti, Mimin, Yanti. Ini keterangannya akan dikonfrontasi, dan di situ mudah-mudahan pihak penyidik ini mampu menyimpulkan kira-kira peristiwa ini sebenarnya muaranya atau asal muasalnya dari mana, motifnya apa, dan siapa pelaku, dalang yang membantu dan menutupi kasus ini. Lebih dari 2 tahun belum juga terungkap. Oke, dari saya itu, simak terus di channel saya, Queen Sas Channel ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang suka silahkan di like, yang mau di share ya silahkan di share. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time, bye bye.